bergabung di Her Story. Kembali lagi di Her Story, yang mana kita sedang membicarakan mengenai hoax terkait RUU penghapusan kekerasan seksual bersama Ibu Mariana Amiruddin dan juga Pak Imam Adarput nih. Tadi kita juga sebelumnya udah membahas ya mengenai salah satu hoax yang beredar yang katanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini melegalkan zina gitu. Lalu saya ingin juga bertanya nih kepada Ibu Mariana terkait hoax juga yang beredar nih Bu sepanjang bulan Januari sampai Maret 2019. Katanya mengenai isi dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini mengandung tema LGBT. Apakah benar Bu? Saya mau nanya bagaimana pendapat Ibu mengenai hoax tersebut. Silakan Ibu. Terima kasih, Debbie. Sebetulnya memang ada kesalahpahaman pertama soal prozina ya, karena ada istilah konsen di situ atau persetujuan yang diambil dari istilah asing, yang seolah-olah ketika ada persetujuan maka dibolehkan untuk berzina di luar perkawinan ya gitu. Nah sebetulnya ini memang konsep yang berbenturan sebetulnya dengan apa yang menjadi kebiasaan budaya kita, sehingga konsen atau persetujuan itu dianggap hal yang membolehkan orang berzina. Padahal sebetulnya kata konsen itu untuk menunjukkan tiadanya pemaksaan. Jadi khas dari kekerasan seksual itu kan adalah adanya pemaksaan. Sehingga kalau tidak ada pemaksaan maka tidak bisa dibilang kekerasan seksual. Tapi konteks budaya menganggapnya itu menjadi negatif gitu. Nah karena itu memang Komnas Perempuan dan juga berbagai masyarakat sipil akhir-akhir ini mencari istilah yang lebih pas untuk membuat budaya kita itu bisa menerimanya. Yaitu misalnya tidak boleh ada pemaksaan seksual. Itu mungkin lebih diterima karena cara berpikir masyarakat jadi nggak lagi kalau nggak dipaksa berarti boleh ya, karena sudah familiar dengan kata pemaksaan itu. Itu kan kalau orang mencuri, orang merampok itu kan semuanya pemaksaan ya. Teror, ancaman itu kan semuanya pemaksaan gitu. Nah, itu soal prozina ya. Lalu kalau soal LGBT itu ada istilah hasrat seksual. Ini juga istilah yang rumit buat budaya kita. Karena kesannya itu adalah orientasi seksual atau di mana LGBT itu dibolehkan. Padahal bukan. Itu maksudnya adalah sexual desire atau konteks seksual terhadap sebuah kejahatan, yaitu kekerasan seksual. Jadi untuk mengkategorikan itu memang tidak mudah. Nah, kita juga saat ini sedang memperbaiki istilah-istilah itu supaya lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan anggapan-anggapan negatif terhadap pemikiran ataupun pengaduan-pengaduan yang telah kami terima dan bisa dicerna oleh masyarakat kita. Kira-kira itu, Debbie. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Saya juga ingin bertanya kepada Pak Imam nih, terkait juga nih Pak, banyaknya orang-orang yang menyebarkan hoax terkait RUU PKS ini. Bagaimana sih Pak hukumnya bagi orang-orang yang menyebarkan hoax, terutama orang-orang yang menyebarkan hoax terkait RUU penghapusan kekerasan seksual ini? Ya, silakan Bapak. Iya, tentu hoax itu tidak dibolehkan, apalagi itu sudah mendekati fitnah ya. Tetapi hoax itu tempo-tempo juga mengarah kepada sesuatu yang menimbulkan sikap positif pada waktunya. Tapi hoax semata-mata bisa menimbulkan fitnah. Kalau fitnah tidak boleh, hoax sendiri sebenarnya karena itu sudah tidak boleh atau paling tidak itu makruh. Jadi makruh keras itu. Karena apa? Karena bisa menimbulkan satu masalah sosial, bukan hanya antar individu saja, tapi bisa masalah sosial lainnya. Nah, tapi saya lebih menekankan lagi lanjutan dari apa yang saya katakan. Jika Komnas Perempuan ini, perlindungan perempuan ini termasuk institusi yang paling kompeten di dalam mengikuti proses legislasi nanti itu, maka aspek-aspek ini perlu juga dicermati. Jadi jangan terpancing pada persoalan isu artifisial, isu-isu hoaxnya, tapi harus pada substansinya. Karena apa yang saya katakan tadi, kelompok kepentingan di dalam proses undang-undang atau legislasi perundang-undangan itu, begitu masuk hanya satu pasal saja bisa bermasalah besar. Dan undang-undang kita atau produk yang dihasilkannya itu, undang-undang itu seringkali menimbulkan masalah juga. Karena itu, aspek tadi itu perlu juga satu kewaspadaan. Jadi ini ada persoalan feminisme memang masuk juga ide feminisme di dalam RUU PKS ini, tetapi
kita harus tahu juga substansi feminisme itu bukan globalisasi feminisme, tapi adalah universalisme feminisme itu. Jadi lebih-lebih nanti itu kalau kita merujuk pada katakanlah semacam harkat dan martabat wanita Indonesia, yaitu beda dengan apa yang dikonsepsikan di dalam feminisme kurang lebih. Tapi ada persoalan universal yang sama, ada persoalan unik juga Indonesia. Nanti mudah-mudahan Komnas HAM bisa melakukan redefinisi sebuah buku yang dihasilkan, yaitu semacam redefinisi harkat dan martabat wanita Indonesia. Kita banyak mengalami satu distorsi di situ. Karena itu isu LGBT, isu dibolehkannya zina, hoax dan sebagainya itu memang harus ditangkal juga, tapi juga harus dengan konsepsi-konsepsi yang mapan, dengan konsepsi-konsepsi yang berdasar. Sebab ini tadi ada persoalan globalisasi dan universalisasi, bukan universal lain ya, universalisasi feminisme itu yang kemudian diterima oleh sebagian kita tanpa satu dasar yang mendalam, tanpa satu dasar yang fundamental. Saya kira dalam beberapa hal, sekali lagi, wanita Indonesia atau perempuan Indonesia itu ada keunikannya, di samping memang semua wanita ada kesamaannya, ada nilai universalnya. Baik, makasih Pak Imam atas jawabannya. Untuk kawan Puan, kita break dulu ya sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Her Story, Puan bersuara, Puan berdaya.